Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Eladia. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan atau renungan harian di hari ini. Firman Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. Dan saya mengambil hanya di ayat 54 saja. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?" Amin. Saudaraku, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah sebatas mengagumi, tidak lebih. Saudara-saudara seiman sepengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merasa bangga, kagum, salut dan takjub juga terpesona atas apapun yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas mujizat-mujizat yang Ia wujud nyatakan, atas keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita manusia. Itu tidaklah salah. Tapi akan menjadi masalah kalau iman pengharapan kita, kalau rasa percaya kita kepada Yesus hanya sebatas kita mengagumi, kita salut, kita hanya terpesona dan takjub saja. Ketika Yesus membangkitkan orang yang telah mati, hidup kembali. Ketika Yesus menyembuhkan, ada banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Ketika Yesus membuat berlimpah 5 roti dan 2 ikan, hanya sebatas kita terpesona dengan apa yang telah Ia lakukan. Ini menjadi masalah. Karena apa, saudaraku? Karena ketika iman kita hanya sebatas itu, maka ketika datang pencobaan, ujian, ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud dengan nyata, ketika perjuangan kita tidak sampai kepada satu titik keberhasilan, maka kita mulai goyah. Kita mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak membuat mujizat dalam kehidupan saya? Bukankah saya telah berjuang? Kenapa Tuhan tidak membuat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan saya? Ia membuat ada banyak hal baik, ada banyak hal yang mengherankan pada zaman Ia hidup dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman dulu. Tapi sekarang kenapa Ia tidak melakukan itu? Karena pemikiran itu lalu mulailah selangkah demi selangkah kita kecewa terhadap Dia, meninggalkan Dia, dan akhirnya sampai kepada satu titik tidak lagi mempercayai Dia. Saudaraku, seiman sepengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tidaklah diharapkan demikian. Kita sebagai umat-umat pilihannya, kita mau bahwa hidup kita tetap bertahan dalam pengakuan awal. Bahwa ketika kita mempercayai Dia, mau kita menerima segala hal yang berbentuk keajaiban, mujizat yang luar biasa, iman kita tidak berubah. Kita tetap sama. Orang-orang Nazaret pada zaman itu, mereka takjub dan heran melihat apapun yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi akhirnya mereka menolak Dia dan tidak mempercayai Dia. Dengan alasan bahwa bukankah Ia orang di tempat itu? Saudara-saudara perempuannya ada bersama-sama dengan mereka. Dari manakah Ia mendapatkan pengetahuan dan hikmat seperti itu? Lalu kemudian pada akhirnya mereka kecewa dan meninggalkan Dia. Mereka ingin mencelakakan Yesus, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi dari kehidupan mereka, dari Nazaret. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ayat yang ke-58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada bagian penting dari nas ini yang kita pelajari, yang kita renungkan adalah miliki rasa percaya kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Tidak hanya sebatas karena kita menginginkan mujizat, karena kita menginginkan Ia berbuat keajaiban di dalam kehidupan kita. Karena kita menginginkan segala hal yang kita harapkan, yang kita inginkan dalam hidup itu bisa diwujud nyatakannya.
apapun yang ada dalam hidup kita ini, Bapak, Ibu, dan saya, mari terus mempercayai Dia. Tidak peduli apakah yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak peduli apakah Ia membuat mujizat atau keajaiban dalam kehidupan kita atau tidak. Iman kita tetap berakar di dalam Dia. Iman kita tetap bertumbuh dari hari ke sehari. Ini iman yang betul-betul diharapkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian, miliki kelembutan hati untuk menerima Dia sepenuhnya. Jangan seperti orang Nazaret. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kekerasan hati yang ada dalam kehidupan orang-orang di Nazaret, sehingga ayat terakhir tadi mengatakan hanya sedikit saja Ia membuat mujizat di tempat itu. Tentunya kita tidak ingin, karena kekaguman kita, karena hanya salut saja, karena ketidakpercayaan kita, karena kekerasan hati kita, lalu Yesus tidak membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Lalu Yesus tidak membuat keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Karena itu betapa penting dalam hidup ini kita mau mengakui bahwa Ia Tuhan dan penyelamat kita dalam berbagai hal. Entah itu gagal berhasil, entah itu sakit maupun sehat. Entah kita melihat segala sesuatu yang luar biasa maupun hal yang biasa-biasa saja. Hingga dengan demikian, dalam keadaan apapun, iman dan harap kita tetap berakar di dalam Dia. Jadi, jalani hari-hari hidup kita ke depan dengan beriman sepenuhnya. Kita percaya dengan iman yang seperti itu akan ada banyak hal yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami ya Tuhan, bukan hanya mengagumi, bukan hanya terpesona dan kagum, atau salut, takjub, melihat setiap kebaikan-Mu saja, tapi menjadikan diri kami sebagai pribadi yang menerimanya, dan seterusnya melakukannya, dan pada akhirnya mempercayai, meyakini, dan mengimani bahwa Engkau adalah penyelamat kehidupan kami yang selalu ada, memberkati dan menyertai kehidupan kami. Hingga dengan demikian ya Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi, susah senang, pahit manis kehidupan ini tidaklah membuat kami berubah. Tapi iman dan harap kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Diberkatilah kami semua warga jemaat-Mu dalam perjuangan kami untuk terus hidup lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Jaga pelihara kami semua, teguhkan iman dan kepercayaan kami kepada Engkau, mampukan kami setia pada komitmen kami, sekali percaya, tetap percaya sampai pada akhirnya. Kami percaya dengan cara hidup yang demikian ya Tuhan, kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Diberkati setiap usaha kerja, karya kami hari-hari selanjutnya, sebab kami percaya dalam Tuhan, kami tidaklah kekurangan. Diberkati rencana harapan dan cita-cita hidup kami selanjutnya, kami percaya masa depan penuh dengan harapan pasti telah Engkau sediakan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi, iman dan pengharapan kami kiranya semakin dikuatkan oleh Tuhan, hingga kami tetap bertahan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.